Marquez harus ambil resiko besar jika dapat motor buruk. Marquez ungkap terang-terangan dalam program yang dipandu Risto Mejide. Pembalap nomor 93 mengulas pengalaman sulitnya dalam 3 musim terakhir di MotoGP. Sebelum bertolak ke Sepang untuk melakoni tes pramusim MotoGP 2023, Marquez muncul di program Viajando con Chester. Pembalap nomor 93 itu tak segan mengungkit berbagai topik pelik dalam karirnya. Marquez masih menjadi topik menarik untuk dibahas setelah crash di sirkuit Jerez pada Juli 2020. Patah humerus kanan yang makin parah karena memaksakan turun ke trek beberapa hari setelah balapan. Dampak tekadnya itu sangat panjang karena bukan saja tak bisa kembali ke performa sebelum kecelakaan, tetapi juga mesti menjalani operasi 4 kali untuk memperbaiki posisi tulang. Marquez akhirnya bisa mengistirahatkan fisiknya meski ia tetap berlatih keras seperti biasanya setelah musim 2022 berlalu. Marquez mengenang musim 2021 di mana rasa sakit mengalahkan kemenangannya. Ia pun sempat dihantui trauma. Saya akan menangis saat menang, saya tidak akan tersenyum. Anda dapat dari kemenangan, dari kejayaan, dan Anda melihat neraka. Saya datang dari karir olahraga yang terlihat seperti seorang pahlawan super. Sekarang, kemenangan adalah sebuah pesta lagi. Trauma, saya akan melupakannya ketika saya berjuang untuk meraih kemenangan setiap akhir pekan. Saya sudah dekat, sangat dekat, tapi belum. Sudah tidak asing lagi bagi pembalap dengan crash, cedera, dan juga operasi. Tak terkecuali Marc Marquez yang kerap menggeber motor hingga melebihi batas. Saya pernah ditandu selama 5 musim dingin. Kenangnya menyoroti tahun-tahun ketika ia mengalami masalah pada kedua bahunya pada tahun 2018 dan 2019. Demikian pula ia juga mengingat episode diplopia yang berulang dalam 2 musim terakhir. Jika kepala saya terbentur, diplopia itu tidak bisa kembali. Itu adalah cedera yang masih ada di sana. Risto ingin menyelidiki penyebab dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dan bertanya tentang faktor motor. Honda sedang tidak mengalami periode terbaiknya dan absennya pembalap referensi tidak membantu RC213V untuk melakukan tugasnya. Saya harus mengambil resiko lebih besar jika mereka memberikan motor yang lebih buruk. Dan lebih banyak resiko berarti lebih banyak jatuh. Motor yang sekarang bisa memenangi balapan, tapi tidak bisa bertarung untuk kejuaraan dunia. Selain itu, dia memanfaatkan anak panah Risto untuk mengirim pesan kepada tim sayap emas. Ketika ditanya apakah Honda berusaha cukup keras, Marc Marquez menjawab, sekarang iya. Di usia 29 tahun, dia mengambil resiko yang sama dengan usia 20 tahun. Tetapi Anda lebih tahu kapan harus mengambil resiko. Pada balapan terakhir di Valencia, saya ingin mengambil resiko. Saya menerima resikonya, entah saya naik podium ataupun terjatuh. Tidak memiliki resiko bisa menjadi kelebihan ataupun kekurangan. Saya harus mendorong diri saya sendiri untuk melihat resikonya. Pada satu titik dalam program ini, Risto Mejide memuji karakter Marc Marquez yang makin terlihat jelas seiring berjalannya waktu. Makin sedikit orang yang menunjukkan karakternya, apapun yang mereka pikirkan. Satu-satunya penjelasan yang bisa saya temukan adalah jejaring sosial. Sebelumnya, komentar orang tidak sampai kepada Anda. Sekarang sampai. Ada kalanya, tetapi sekarang saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan kepada saya. Pembalap yang tahun ini berusia 30 tahun tersebut mengaku hanya menggunakan Instagram saja. Dengan manajemen barunya, manajer komunitas yang mengurus kanal media sosial lainnya. Marquez menegaskan bahwa ia masih terobsesi untuk menang, dan kehidupan di luar sirkuit baginya sangat membosankan. Ia merasa memiliki masa depan yang cerah. Hidup ini membuat saya bosan. Saat ini hasrat dan obsesi saya adalah motor. Saya terpikat oleh kebahagiaan setelah menang, juga karena saya memiliki kelompok untuk merayakannya. The Baby Alien memberikan rincian tentang keseharian dan rutinitasnya, dan mengakui bahwa di tengah musim ini sulit untuk bertahan dengannya, sesuatu yang juga dikonfirmasi oleh saudaranya Alex Marquez dalam penampilan singkatnya.
Risto Mahida juga menanyakan salah satu area paling sensitif dalam karir olahraganya, yakni hubungannya dengan Valentino Rossi. Seperti yang baru-baru ini dia katakan dalam program Joaquin Sanchez, seorang pesepak bola betis. Ia tidak melihat kemungkinan rekonsiliasi dengan Rossi yang belum pernah diajak bicara sejak insidennya di Grand Prix Argentina 2018 ketika dia terjatuh di tikungan terakhir dan akhirnya menyerang pembalap Italia itu. Honda frustasi, dituntut tutup gas dengan Ducati tanpa inovasi. Tenggelam dalam lautan kritik diri mendalam, Honda tak menyembunyikan rasa frustasi karena dituntut memangkas jarak yang sangat lebar dengan tim Ducati. Hal ini membuat mereka tak bisa berinovasi. Gelar juara dunia yang disegel Francesco Bagnaia menegaskan, Desmo Sidici jadi referensi di grid dari teknologi. Kombinasi yang menyatukan mesin sangat bertenaga dan berakselerasi, sasis yang berubah lebih baik setiap hari, dan serangkaian trik atau gawai. Saya mungkin adalah elemen yang paling terlihat secara visual. Mereka pionir perangkat yang mengatur ketinggian sepeda motor, baik di depan maupun di belakang. Munculnya daya cipta Ducati bertepatan dengan turunnya Honda ke neraka. Seperti diketahui, tes MotoGP di Sepang yang dimulai akhir pekan ini, Honda bisa mengevaluasi potensi nyata RC213V yang akan diserahkan ke tangan Marc Marquez dan Joan Mir. Tamparan kenyataan bahwa konstruktor Jepang yang tidak meraih 1 poin kemenangan tahun lalu berdampak langsung pada wacana publiknya. Keamanan dan kepercayaan diri itu terkadang bahkan kesombongan yang diproyeksikan oleh setiap eksekutif di bidang olahraga pabrikan sayap emas. Mereka telah memberikan jalan kepada pesan yang jauh lebih terukur. Bukti terbaru dari hal ini adalah pernyataan Tetsuhiro Kuwata dalam sebuah pertemuan dengan berbagai media. Dalam pertemuan tersebut, Direktur HRC tidak menyembunyikan kekecewaannya atas urutan prioritas yang dipaksakan oleh realitas waktu. Kuwata menjelaskan bahwa situasi saat ini memaksa teknisi Honda harus fokus untuk mengurangi perbedaan yang saat ini memisahkan RC213V dari Desmo Sidici. Pada titik ini, perlu dicatat bahwa kontribusi terbaru dari Honda yang dapat dianggap sebagai hal baru di MotoGP adalah gearbox seamless yang sudah ada sejak tahun 2011. Sayangnya, Ducati berada di depan kami. Sangat mengecewakan melihat kami tertinggal dalam aspek tersebut. Itu yang kami kejar. Itu berarti kami tak bisa mencoba hal-hal baru saat ini, Kuwata menuturkan. Itulah mengapa kami ingin mengubah tren tersebut secepat mungkin. Itulah salah satu tujuan pertama kami. Ia menegaskan bahwa Honda tidak akan berhenti sampai kapanpun. Mereka pun berinovasi di beberapa komponen. Fakta bahwa suku cadang baru tidak terlihat dari luar dapat membuat orang berpikir bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Tapi, itu sama sekali tidak benar. Kami berkompetisi untuk mengembangkan teknologi dan ide baru. Ducati berada di depan di beberapa area yang memiliki dampak besar pada performa, ujar pria Jepang itu. Manajer teknik HRC baru, Ken Kawauchi, akan mendampingi tim. Mantan insinyur Suzuki jadi jembatan tim di Jepang dan paddock. Honda mulai memulihkan posisi mereka akan sangat bergantung pada rantai tersebut. Pertama, kami harus memastikan bahwa kami mencapai level yang memungkinkan kami untuk bersaing dan berjuang untuk menang lagi. Jika itu terjadi, maka para insinyur akan lebih tenang.
Namun, dalam situasi saat ini, di mana kami adalah pengejar, prioritasnya adalah mengejar yang tercepat. Imbuh Kuwata.